Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bakat TV dimanapun Anda berada. Saya Bambi Nabila, saat ini sedang berada di gedung MCC, yakni sedang diadakan pameran lukisan. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita, bisa diperkenalkan dirinya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Sebelumnya bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Eh, saya perkenalkan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toping, nama pribadi, nama panggilan. Eh, dan saya ini dari komunitas Sekil atau kepanjangannya Seniman Kaki Lima Malang. Itu kita mulai. Kenapa kok kaki lima? Karena kita memang berdirinya atau sampai sekarang aktifnya kantornya di emperan pertokoan. Mungkin kalau mbaknya ini belum lahir mungkin. Mungkin kalau ibunya itu masih, mungkin rekan-rekan yang lain masih bisa, misalnya tahun 80-an. Di tahun itu kita, dan kita tambah berkembang cepatnya di tahun 90-an. Itu di era masih belum ada HP dan teknologi yang lain. Untuk yang sedang melukis ini bisa diperkenalkan juga Bapak namanya. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Holidin. Saya mulai aktif di Sekil ini tahun 85-86. Jadi waktu itu saya kerja di Surabaya. Saya kerja di sebuah penerbit sebagai perancang grafis dan ilustrator. Kalau libur hari Sabtu saya pulang ke Malang. Saya ke siswa, pertukaran siswa. Di situ saya bergabung dengan teman-teman. Di situ saya mulai berani melukis di depan publik. Kan saya itu pekerja ilustrator di studio. Dan di siswa di Sekil ini saya menemukan pengalaman bagaimana saya melukis di tempat terbuka. Gitu. Baik, saya ingin bertanya untuk komunitas ini, ada berapa orang yang ikut di dalam komunitas ini? Kalau dari komunitas umumnya global, kita anggota itu sampai saat ini sekitar 70-an. Ya. Tapi untuk dari sekian banyak itu cuman, jadi gini, kita komunitas ini bukan murni gabungan dari pelukis saja, tapi semua genre, umur, usia, kalangan yang mencintai seni. Jadi kita bukan pelaku seni semua, cuman siapa yang tertarik dan berminat dengan seni dan suka, monggo gabung bisa, gitu aja. Jadi kalau yang aktif sampai saat ini mungkin ya sekitar 10-an lah, gitu. Ini aja yang ikut pameran ini sekitar 10-an, sekitar 10 orang teman-teman. Mohon. Saya lempar pertanyaan dulu ya mungkin. Untuk yang sedang dilukis ini kalau saya boleh tahu itu punya makna tersendiri atau bagaimana Pak? Ini saya melukis pemandangan ini sebetulnya imajinasi. Saya sudah biasa melukis on the spot. Karena yang saya lukis alam, saya tidak mungkin melukis on the spot di sini. Jadi saya melukis imajinasi. Cuman ini saya menggambarkan Gunung Arjuna. Cuman saya kembangkan alam yang lainnya. Kalau yang di sana itu saya melukis on the spot itu. Ya, itu lokasinya ada di Malang sini. Dan kebanyakan objek yang saya lukis objek pemandangan alam Malang Raya. Di samping pemandangan alamnya, saya juga melukis sudut-sudut kotanya. Tapi sudut kota Malang sekarang, kalau teman kita Mas Badem itu Malang Tempo dulu yang dilukis itu. Kalau saya Malang sekarang saya foto, saya lukis dengan versi saya. Jadi saya buat warna-warna sepia. Jadi kalau orang yang nggak tahu dikira itu foto Malang Tempo dulu, tapi Malang zaman sekarang. Itu yang saya lukis. Ya. Untuk komunitas ini sendiri sebelumnya kan masih ada banyak kalangan yang ikut ya dari berbagai macam usia. Kebanyakan untuk yang tahun sekarang atau baru-baru ini dari anak-anak kah atau remaja atau orang yang sudah tua-tua? Untuk pertanyaan yang ini yang jadi PR bagi kita. Soalnya memang masalah regenerasi ini yang kita jadi kita memang anggota keseluruhan itu jebolan sana. Cuman kita barusan ketemu ini 3 tahun ini, Mbak. Jadi akhirnya
kita kembali ke jalan, maksudnya berkumpul lagi ini. Selain kita masih suka ngelukis, cuman aktivitas kita udah lain-lain. Seperti saya sendiri dari melukis ini saya jadinya ke desain grafis, ke sablon. Jadinya saya bisa berkembangnya di konveksi kalau saya pribadi. Tapi untuk teman-teman yang lain juga macam-macam, bahkan ada yang jadi guru juga. Nah, jadi untuk regenerasi terus terang saya dari pertemuan kita itu mungkin saya satu generasi di bawah saya itu udah berakhir. Jadi udah nggak ada regenerasi lagi. Makanya dengan terbentuknya kita ini didukung dengan sosial media yang bagus, kita harap kita bisa mengembangkan seni di Malang ini, Mbak, terutama. Jadi ya nun sewu, selama ini seni lukis itu tertuju banyak di Jogja. Nah, itu bisa jadi pacuan kita gitu loh, Mbak, pemacu kita gimana caranya Malang ini kita bangkitkan lagi jiwa seninya gitu. Jadi untuk regenerasinya ya pelan-pelan kita, yang penting bendera dulu kita kibarkan terus. Nama kita memang udah nggak dikenal di era anak-anak muda sekarang, cuman makanya itu saya sangat berterima kasih dengan kontribusi Mbak bisa mewawancara di sini dengan harapan yaitu nama kita kembali diketahui, dan mungkin monggo yang mau gabung kami persilahkan. Juga tidak menutup kemungkinan kita membuka kelas untuk anak usia dini, itu pembelajaran soal seni lukis mulai nol, gratis, dan ya pokoknya itu tadi harapan kita kan sekarang anak-anak usia anak-anak sekarang kan tergantung di gadget, Mbak. Nah, itu makanya kita keprihatinan kita dengan kondisi seperti ini, maka kita ada kegiatan sosial semacam itu. Saya lempar pertanyaan lagi nih biar bisa ya. Untuk yang saya menarik dari Bapak tadi melukis secara langsung atau pemandangannya langsung. Kalau misal di on the spot gitu butuh waktu berapa lama? Melukis on the spot itu kan memanfaatkan sinar cahaya yang nyampe ke alam ya. Umumnya orang membuat melukis on the spot itu mengambil cahaya pagi. Jadi antara jam 5:30 sampai jam 8 itu paling bagus cahaya kita tangkap di kanvas. Jadi waktu on the spot itu tidak banyak sebetulnya, antara 2 sampai 3 jam. Jadi kita mengambil objek dengan waktu 2 sampai 3 jam itu objek sudah tertangkap semua. Kemudian penyelesaiannya detailnya biasanya kita bawa ke rumah. Begitu. Cara kerja kita begitu. Untuk kesulitan yang pernah dialami saat melukis di on the spot? Melukis on the spot adalah baru buat saya, masih kurang lebih berjalan 3 tahun. Tantangan buat saya, kan dulu saya melukis studio istilahnya. Saya melukis di dalam ruangan, yang saya lukis itu di samping imajinasi, saya ambil foto, lalu saya lukis. Kemudian saya tertantang untuk melukis alam langsung. Dan ternyata pertama kali alhamdulillah tidak ada kesulitan. Cuman bedanya kita melihat objek langsung dengan foto itu sangat berbeda. Kalau kita melukis objek langsung itu kita bisa menangkap cahaya langsung yang ada, kita bisa merekamnya, kita bisa menirukan dengan cat, spektrumnya itu bisa kita langsung, dan yang paling terasa itu energinya. Energi alam itu bisa masuk ke kita, dan lukisan on the spot dengan lukisan yang dibuat di studio itu lain, dilihat lebih hidup gitu. Untuk kegiatan seperti ini atau event seperti ini biasanya kan ada aja yang lukisan yang dijual atau mungkin menarik buat orang-orang untuk dibeli. Nah, kalau saya boleh tahu itu kisaran sampai harga berapa lukisan yang paling mahal, atau mungkin ada lukisan yang paling sering dicari sama orang-orang? Kalau range harga lukisan kita dan teman-teman itu macam-macam, Mbak, tergantung ukuran, terus kesulitannya, terus juga finishingnya, termasuk bingkainya pakai yang seperti apa.
Jadi untuk lukisan teman-teman ini yang termurah itu sekelas souvenir gitu, itu yang kecil-kecil itu, ya itu di harga 50, ada 75, ada 100, ada yang paling mahal, itu nggak ternilai, ya tergantung anunya Mbak. Setiap karya teman-teman ada yang nilainya 15 juta, macam-macam lah. Ya, soal berapa besarnya itu ya itu tergantung tingkat kesulitan dari lukisan itu. Saya mau tanya lagi nih Pak, untuk lukisan yang mungkin paling sulit yang pernah Bapak lukis, kalau boleh tahu apa? Sebetulnya kesulitan itu sebetulnya relatif. Saya kira tidak ada kesulitan untuk melukis, tergantung bagaimana kita mengetahui teknik kita melukis. Jadi selama ini alhamdulillah nggak ada kesulitan berarti, tidak ada kesulitan yang berarti, jadi lancar-lancar saja melukis ya. Untuk masyarakat atau pemirsa Pagat TV yang mungkin mau bergabung di komunitas ini, bisa dikasih tahu nomor teleponnya atau alamatnya untuk komunitas ini? Silahkan kepada masyarakat Malang Raya khususnya, terutama generasi muda yang mau ikut bergabung dengan komunitas kami persilahkan dengan tangan terbuka. Bisa kontak di kontak person WA 0822 2345 8823, atau untuk yang pingin sebelum bergabung kepingin lihat sih gimana sih aktivitas sehari-harinya atau gimana sih sebelum bergabung, daripada nanti udah gabung ternyata nggak sama dengan passionnya, silakan kunjungi kantor kita setiap harinya di emperan toko X toko buku siswa. Mungkin kalau sekarang itu Jalan Merdeka Barat pojokan depan Mall Matahari, depan Mall Matahari, atau mungkin yang ada yang tahu toko batik keris Martabak Agung, itu lebih dikenal di emperan siswa itu. Mungkin bisa main-main ke sana untuk lihat-lihat atau ngobrol dengan teman-teman kita. Saya ucapkan beribu terima kasih. Saya harapkan kehadiran dari banyak kalangan yang minat di dunia seni ini. Demikian. Terima kasih Bapak sudah bersedia melakukan wawancara dengan Pagat TV. Semoga nanti kedepannya generasi muda atau generasi selanjutnya bisa lebih mengenal jauh apa itu lukisan atau ilmu yang dapat diambil dari melukis. Sekian wawancara hari ini. Saya yang bertugas Bembi Nabila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.